Hai Sobat Travel. Siapa yang tidak kenal Desa Wisata Penglipuran? Desa yang berada di kaki Gunung Batur, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali ini memiliki segudang prestasi. Di antaranya dinobatkan sebagai desa terbesi di dunia pada tahun 2016 versi majalah Bombastic dan juga merupakan top 100 destinasi wisata yang berkelanjutan versi Global Green Destination Foundation pada tahun 2021. Selain penghargaan dan pengakuan dari luar negeri, Desa Penglipuran juga dinobatkan sebagai desa wisata berkelanjutan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wow, hebat banget ya! Dari total 112 hektar wilayah desa, sebesar 47,5 hektar merupakan area hutan, baik hutan bambu maupun hutan kayu. Keberadaan hutan ini sangat dijaga oleh masyarakat desa. Diberlakukannya peraturan, dilarang berburu dan juga adanya program rutin dalam penanaman pohon, itu merupakan upaya nyata dari para masyarakat desa dalam menjalankan semangat kepariwisataan berkelanjutan. Nah, Desa Penglipuran memiliki visi yang pertama berbasis masyarakat, kedua berbudaya, dan ketiga pelestarian lingkungan atau disebut juga dengan konsep Trihita Karana. Walau dengan adanya arus modernisasi, aktivitas di bidang adat keagamaan berjalan seperti biasa, bahkan tidak diperkuat, karena sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Desa Penglipuran yang berkedudukan sebagai desa adat. Beberapa rutinitas yang dilaksanakan adalah piodalan atau perayaan hari jadi tempat suci, ngusaba bantal atau upacara rasa syukur yang dilaksanakan sekali dalam setahun, Purnama Tilem atau hari suci umat Hindu, dan Mecaruan upacara penyucian agar terhindar dari segala keburukan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pariwisata juga sumber daya manusia, Desa Penglipuran memberikan edukasi atau pendidikan terhadap warga Penglipuran baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Bahkan anak-anak di Penglipuran dididik sejak dini lewat kegiatan prasmanan untuk mengenal budaya-budaya Bali, utamanya budaya Penglipuran. Lalu adanya pelatihan atau diklat yang diadakan oleh dinas kabupaten, provinsi, kementerian, dan juga perguruan-perguruan tinggi yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pelatihan seperti UMKM dan juga pengelolaan destinasi atau desa wisata. Lalu, apa sih rahasia Desa Penglipuran sehingga desanya begitu bersih? Desa Penglipuran memberikan edukasi kepada para masyarakat Penglipuran, seperti edukasi mengenai jenis-jenis sampah organik dan anorganik. Sampah organik kemudian akan diproses dan dijadikan pupuk. Anorganik dijual kepada bank sampah, meskipun tidak semua jenis sampah dapat dijual. Selain itu, Penglipuran juga memiliki karyawan-karyawan kebersihan yang ditempatkan di tempat-tempat umum di Penglipuran guna menjamin kebersihan di desa. Masyarakat Desa Penglipuran memanfaatkan sumber daya berupa biogas hasil dari kotoran hewan yang biasanya digunakan sebagai pengganti gas untuk memasak. Meskipun tidak semua, langkah ini sudah dilakukan oleh sebagian besar oleh masyarakat Penglipuran. Selain itu, ada juga penggunaan biopori guna mencegah terjadinya luapan air dari air hujan yang berlebih. Sebagai desa wisata yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan, Desa Penglipuran masih menerapkan konsep tradisional Bali yang sudah diwariskan sejak dahulu, yaitu Trimandala. Wilayah paling utara desa disebut dengan Utama Mandala yang merupakan tempat ibadah bagi masyarakat desa. Bagian tengah atau Madhya Mandala merupakan pemukiman penduduk yang dibangun secara berbanjar sepanjang jalan utama. Sementara yang terakhir adalah daerah paling selatan desa atau Nista Mandala, yang merupakan zona khusus pemakaman. Selain konsep Trimandala, Penglipuran juga memiliki keunikan-keunikan lain, seperti adanya larangan untuk memiliki pasangan lebih dari satu atau biasa disebut poligami dan poliandri.
Jika didapatkan ada masyarakat yang melakukannya, maka pelakunya akan diasingkan dan dibatasi ruang geraknya di sebuah pekarangan atau yang disebut karang memadu yang memang disiapkan oleh pihak penglipuran. Aturan adat ini diciptakan agar para pasangan dapat lebih menghargai satu sama lain dan tidak menganggap pernikahan sebagai sebuah hal sepele. Hebatnya, sampai video ini diterbitkan, lahan karang memadu tidak pernah terisi sama sekali. Keunikan lain yang dimiliki penglipuran adalah perbedaan upacara ngaben di penglipuran dengan desa-desa lain di Bali. Jika biasanya upacara ngaben dilakukan dengan cara membakar jenazah, penglipuran melakukan ngaben dengan cara yang berbeda, di mana jenazah akan dibumikan di wilayah paling selatan desa atau Nista Mandala. Dan pandemi yang terjadi sekarang mengharuskan para pelaku wisata di penglipuran untuk kembali ke pekerjaan masing-masing sebelum desa penglipuran menjadi destinasi desa wisata. Namun dengan sedikitnya pendapatan yang diterima, desa penglipuran tidak serta-merta meninggalkan faktor-faktor vital seperti kebersihan, keamanan, dan juga ketertiban. Faktor-faktor vital tersebut masih berjalan dengan menggunakan dana darurat yang sudah dihimpun oleh para pengurus desa sebelumnya. Para pengurus desa sendiri merupakan sekelompok orang yang dipercaya oleh masyarakat desa dan juga dipilih secara musyawarah mufakat guna menjadi perpanjangan tangan masyarakat desa dan juga menyokong semua aktivitas pariwisata di desa penglipuran, di mana pembagian upah itu sendiri dibagi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing masyarakat. Sebagai contoh, jika ada tempat penginapan yang tersewa, maka sebesar 80% pemasukan menjadi kepemilikan pemilik tempat penginapan tersebut. Pengelola pendapatan mendapatkan 15% dan 5% disisihkan untuk kas desa. Contoh lainnya adalah jika adanya paket-paket atau atraksi-atraksi wisata yang terjual, maka sebesar 50% keuntungan diberikan kepada pengelola dan 50% untuk desa wisata. Ada juga uang parkir yang 60%-nya akan masuk ke dalam kas desa yang merupakan milik semua masyarakat penglipuran. Selain itu, penjual souvenir mendapatkan keuntungan 100% dari hasil penjualannya. Aspek pemasukan utama untuk desa penglipuran didapat dari homestay dan juga penjualan atraksi wisata. Penglipuran merupakan desa yang berdikari. Semua kegiatan pariwisata dilakukan secara mandiri lewat Badan Kepengurusan Wisata Penglipuran yang merupakan kelompok yang dipilih oleh masyarakat penglipuran sebagai perpanjangan tangan desa kepada komunitas di luar desa. Badan Kepengurusan Penglipuran mengelola banyak hal, mulai dari aktivitas pariwisata di penglipuran sampai pembagian upah kepada masyarakat penglipuran. Penglipuran sendiri dapat dikatakan memiliki berbagai macam sumber pendapatan, namun beberapa menjadi sumber pemasukan andalan dibandingkan dengan pendapatan lainnya. Ada beberapa perhitungan yang berhasil kami dapatkan. Yang pertama adalah perhitungan hasil upah dari penyewaan tempat tinggal atau biasa disebut homestay di desa penglipuran. Sebesar 80% pemasukan akan menjadi kepemilikan pemilik homestay. 15% menjadi kepemilikan pengelola, dan 5% masuk ke kas desa. Contoh kedua terjadi jika adanya penjualan paket-paket wisata atau atraksi di penglipuran. Sebesar 50% keuntungan akan diberikan kepada pengelola dan juga 50% akan menjadi kas desa. Contoh terakhir terjadi saat ada penjualan cenderamata hasil UMKM penglipuran, di mana keuntungan 100% akan menjadi kepemilikan UMKM tersebut. Dari sini kita dapat belajar bahwa penglipuran menerapkan sebuah sistem di mana perlu adanya penyisihan dana guna membangun desa. Hal ini sendiri sudah menjadi salah satu praktik nyata berjalanan kepariwisataan berkelanjutan di penglipuran. Dengan mengikuti perkembangan zaman sembari melestarikan budaya turun-temurun, penglipuran siap menjadi contoh bagaimana desa wisata seharusnya beroperasi dan dapat menjadi bentuk kepariwisataan yang cocok untuk Indonesia yang kaya akan kebudayaannya.